Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Edinus kembali hadir menjumpai Anda dengan membawakan informasi terkini dan teraktual bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dan inilah selengkapnya. Pemirsa, pada pagi hari tadi, 13 Oktober 2025, pada pukul 8 pagi telah dilaksanakannya pada perkuliahan pertemuan ke-7 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di KPI 5A yang diampuh oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma. Seperti biasa, pertama-tama Bapak dosen Adi memulai perkuliahan ini dengan melakukan absensi mahasiswa sebelum memasuki materi. Pada pagi hari tadi, mahasiswa KPI 5A memulai praktik reportase pada kelompok 5, yaitu membawakan tema meliput berita tentang peristiwa rubuhnya Masjid Pondok Pesantren Al-Qazini, yang dimana pada kelompok ini terdapat ada seorang wartawan dan narasumber dari selaku orang tua dari santri di pondok pesantren tersebut. Pada kelompok 5 ini sangat antusias untuk melakukan praktik pada hari ini. Nah pemirsa, pada pagi tadi mahasiswa KPI 5A seperti biasa setelah melaksanakan praktik langsung dilanjutkan dengan sesi presentasi, yang dimana pada pagi hari ini tadi giliran kelompok 4 untuk merepresentasikan hasil diskusi kelompok mereka untuk dipresentasikan kepada teman-teman kelas. Kelompok 4 membawakan judul makalahnya yaitu tentang kajian etika dan hukum dalam jurnalisme data serta jurnalisme investigasi, menganalisis perbedaan dan tantangannya. Nah, pembahasan yang pertama itu ada pengertian jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Jurnalisme data adalah praktik jurnalistik yang memanfaatkan data atau angka, data set struktur, dokumen digital, teks besar, dan lain sebagainya sebagai sumber utama untuk menghasilkan laporan yang menjelaskan pola, tren, anomali, atau bukti yang mendukung narasi. Karya jurnalisme data biasanya melibatkan pengumpulan, pembersihan, analisis kuantitatif, verifikasi silang, dan visualisasi data untuk menyampaikan temuan secara jelas kepada pembaca. Jurnalisme data memiliki ciri atau juga karakteristik. Nah pemirsa, pembahasan selanjutnya ada landasan dan prinsip hukum, jurnalisme, dan investigasi. Yang pertama, landasan konstitusional, hak atas informasi dan kebebasan berekspresi. Dasar paling fundamental adalah konstitusi, Undang-Undang 1945, pasal-pasal hasil amandemen khususnya pasal 28E tentang kebebasan berpendapat dan pasal 28F hak memperoleh informasi dan menyampaikan informasi, menjamin hak warga untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Konstitusi ini menjadi payung legitimasi bagi kebebasan pers dan praktik jurnalistik, termasuk jurnalisme berbasis data dan investigasi. Yang kedua, ada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kerangka khusus untuk pers. Undang-Undang Pers mengatur tentang kebebasan pers, fungsi pers, hak dan kewajiban pers, serta pembentukan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang mengatur standar perusahaan pers dan menyelesaikan sengketa. Undang-Undang Pers menegaskan bahwa pers nasional tidak boleh dibredel dan memiliki fungsi kontrol sosial, termasuk melakukan peliputan investigatif. Yang ketiga, Hukum Informasi Elektronik Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 2008 Undang-Undang ITE mengatur penggunaan informasi atau dokumen elektronik dan memuat pasal-pasal yang sering dipakai dalam perkara yang melibatkan konten daring, termasuk ketentuan soal pencemaran nama baik dan penyebaran informasi. Setelah perubahan 2016, penafsiran beberapa ketentuan menjadi lebih spesifik.
Akan tetapi, Undang-Undang ITE tetap menjadi sumber resiko kriminalisasi bagi jurnalis. Yang keempat, ada perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP. Aturan baru penting untuk jurnalisme data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang disahkan pada 2022 menjadi payung utama untuk semua kegiatan prosesan data pribadi di Indonesia. Hal ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali atau prosesor data, persyaratan prosesan data sensitif, prinsip-prinsip legalitas, dan juga ada pembatasan transfer data. Nah pemirsa, pembahasan selanjutnya ada perbedaan penerapan etika dan hukum antara jurnalisme data dengan jurnalisme investigasi. Dalam perkembangan dunia media yang semakin digital, praktik jurnalisme mengalami informasi yang signifikan, baik dari sisi metode peliputan maupun pertimbangan etika dan hukum yang menyertainya. Berikut ini, saya akan menjelaskan perbedaan penerapan etika dan hukum antara jurnalisme data dan jurnalisme investigasi secara lebih rinci, agar kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai moral dan regulasi hukum dijalankan dalam masing-masing praktik jurnalistik tersebut. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan sumber informasi. Perbedaan pertama yang paling mendasar terletak pada jenis sumber informasi yang digunakan. Dalam jurnalisme data, bahan utama berita berasal dari kumpulan data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data tersebut bisa dapat melalui basis data pemerintah, lembaga statistik, survei publik, laporan keuangan, hasil riset, maupun dokumen terbuka di internet. Jurnalis data umumnya bekerja dengan informasi yang legal dan tersedia untuk publik. Nah, perbedaan selanjutnya terletak pada berdasarkan bentuk pelanggaran etika. Dalam praktik jurnalisme data, pelanggaran etika umumnya berkaitan dengan pengelolaan data yang tidak transparan. Misalnya, ketika jurnalis mengubah hasil analisis agar sesuai dengan sudut pandang tertentu, menyembunyikan sumber data, atau membuat visualisasi yang menyesatkan pembaca. Pelanggaran seperti ini sering terjadi karena dorongan untuk membuat berita terlihat menarik dan mudah dibaca, padahal berpotensi untuk menipu publik. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Hafiz Pandia, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.